Pada langkah penyetelan, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa mengoperasikan komputer, posisi B, satu siswa menyetel camber dan caster, posisi C, satu siswa menyetel tool, posisi D, satu siswa mengawasi, membantu, dan memberikan arahan. Pertama, yaitu kendorkan mur chamber bagian kanan dan bagian kiri. Perlu diketahui, berdasarkan buku manual, mobil Innova ini menggunakan suspensi tipe double wishbone dengan penyetel tipe knock. Maka, proses penyetelan dilakukan dengan cara memutar knock. Lihatlah hasil pengukuran. Apabila jarum masih menunjukkan di posisi berwarna merah, maka perlu dilakukan penyetelan hingga pada posisi biru atau pada angka yang pas dan sesuai spesifikasi. Setel besar camber dan caster sesuai dengan spesifikasi. Penyetelan dilakukan secara bersama-sama karena mobil ini menggunakan suspensi tipe double wishbone. Camber dan caster saling berkaitan. Untuk penyetelan camber dan caster, putarlah baut penyetel bagian depan dan belakang dan setel pada kedua roda depan. Putarlah baut penyetel secara perlahan sambil mengamati perubahan angka dan gerak jarum. Setel dengan memutar kunci ring ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kebutuhan. Petunjuk pada buku manual. Menggerakkan camber adjusting cam nomor 1 ke sisi positif dengan 1 notch atau 1 garis takikan di ring belakang baut mengubah caster sekitar positif 0 derajat 20 menit dan camber sekitar positif 0 derajat 15 menit. Menggerakkan camber adjusting cam nomor 2 ke sisi positif dengan 1 notch mengubah caster sekitar positif 0 derajat 15 menit dan camber sekitar positif 0 derajat 01 menit. Hasil penyetelan dapat dilihat pada layar. Apabila jarum sudah di angka biru, maka penyetelan sudah pas dan sesuai dengan toleransi. Usahakan angka penyetelan pas dengan spesifikasi. Setelah selesai penyetelan, maka kencangkan lagi mur dan baut camber. Selanjutnya adalah penyetelan tu. Di dalam penyetelan tu, hal yang dilakukan pertama kali adalah mengendorkan mur pada T-rod N menggunakan kunci pas 22 pada T-rod bagian kanan dan kiri. Selanjutnya, lihatlah layar untuk mengetahui besar tu saat ini. Untuk menyetel tu, gunakanlah kunci pas 15 atau kunci Inggris. Apabila ingin mengubah posisi jarum ke kiri, maka kencangkanlah T-rod atau putar ke kanan. Untuk mengubah posisi jarum ke arah kanan, maka lakukanlah langkah sebaliknya. Hasil penyetelan tu dapat dilihat pada layar. Apabila jarum sudah di angka biru, maka penyetelan sudah pas dan sesuai dengan toleransi. Usahakan angka penyetelan pas dengan spesifikasi. Setelah selesai penyetelan, maka kencangkan lagi mur tu pada ujung T-rod N. Hasil yang ditunjukkan pada angka pengukuran tu kanan dan kiri dinamakan half tu atau hasil pengukuran tu pada satu sisi roda. Sementara angka pengukuran yang ada di tengah merupakan total tu atau penjumlahan antara tu sisi kanan dan tu sisi kiri. Setelah selesai melakukan penyetelan, maka hasil yang berupa data sebelum penyetelan dan sesudah penyetelan bisa di-print dengan cara klik tombol printer. Selanjutnya akan muncul tampilan print preview, lalu klik tulisan print, maka selanjutnya data hasil penyetelan dapat tercetak. Pada saat sesudah penyetelan, pembagian tugasnya adalah posisi A, satu siswa mengecek dan mengoperasikan car lift, posisi B, satu siswa melepas menahan pedal rem dan setir serta menurunkan handbrake. Posisi C, satu siswa memasang pengunci turning table, melepas pengganjal, dan melepas target atau sensor. Posisi D, satu siswa mematikan kompresor dan mematikan komputer.
Pada saat memundurkan mobil atau menurunkan mobil dari car lift, pembagian tugasnya adalah satu siswa menyetir, sisanya memberikan pengarahan. Apabila dalam satu kelompok tidak bisa menyetir, mintalah bantuan teknisi. Sebelum menurunkan car lift, pastikan udara bertekanan cukup dan cek bagian kolong mobil, serta pastikan tidak ada benda yang mengganggu turunnya car lift. Pastikan juga kolong kendaraan tidak ada orang atau tangan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Turunkan car lift yang digunakan dengan cara menekan tombol raise sedikit, lalu tekan tombol down dan tahan. Amati proses turunnya car lift. Pastikan ketinggian kanan dan kiri sama atau tidak miring. Setelah car lift turun dengan sempurna, maka lepaslah target atau sensor pada masing-masing roda. Setelah itu, kembalikanlah target pada rak yang tersedia pada konsol. Selanjutnya, lepas penahan setir dan penahan rem yang terpasang pada bagian dalam mobil. Turunkan handle handbrake atau rem tangan. Selanjutnya, pasang kembali pengunci yang menahan gerak turning table. Apabila mengalami kesulitan dalam memasukkan pengunci, maka putar turning table perlahan sambil memasukkan pengunci. Selanjutnya, angkat ganjal yang menahan roda belakang. Kemudian, mundurkan atau turunkan kendaraan dari car lift. Lakukan secara hati-hati agar roda kendaraan tetap pada lintasan dan tidak terperosok. Selanjutnya, matikan kompresor apabila sudah tidak digunakan. Matikan juga alat spurring dengan kembali ke menu utama dan tekan tombol bergambar saklar on off. Maka, alat spurring akan mati. Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Belak Lehman adalah posisi atau kedudukan roda kendaraan dan atau steering axis yang dipasang dengan nilai sudut, jarak, dan tinggi tertentu atau berdasarkan spesifikasi kendaraan tersebut. Faktor FBA yang kita setel yaitu chamber, caster, dan drum. Selanjutnya, dalam melakukan proses penyetelan, kita harus teliti dan sesuai dengan petunjuk agar alat yang kita pakai selalu dalam kondisi baik dan tidak rusak. Dan perhatikan pula keselamatan kerja saat kita bekerja. Selalu pakai sarung tangan dan helm saat bekerja. Melakukan penyetelan front wheel alignment. Penyetelan front wheel alignment yang benar menyebabkan 1. Roda mudah dikendalikan. 2. Meningkatkan efisiensi atau kehematan bahan bakar. 3. Meningkatkan stabilan kendaraan dan handling kendaraan. 4. Mencegah keausan dini pada ban. Pastikan dalam penyetelan hasil sesuai dengan spesifikasi dengan menyetel sesuai dengan petunjuk dan angka pada program alat spooling 3 dimensi merek Broadband. Sekian tentang video tutorial penyetelan front wheel alignment dan FBA. Semoga kalian antusias dan tetap semangat belajar, sasis, dan pemindah tenaga. Sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Tetap semangat dan semoga sukses. Salam otomotif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.